Jumpa lagi bersama Kelana, Keliling Langkat nih ceritanya. Hari ini kita dengan semangat Porkap, ya kan, Pekan Olahraga Kabupaten Langkat tahun 2025. Dari venue lah. Ini dari venue sepak bola nih. Wah, ya kan. Bertemu pula tidak sengaja, ya kan, dengan legenda kita. Sindir lah. Tapi bukan legenda sepak bola, legenda tinju. Tinju nasional. Ini bukan petinju sembarangan, petinju nasional. Namanya Hasanuddin Arahab, tak kenal orangnya kan? Nah, taunya Ucok. Yang kenal orang Ucok apa? Ucok Murja. Kalau Ucok Murja, apalagi orang-orang zaman dulu udah tahu. Udah tahu masih. Jadi dalam kesempatan ini ya kita bincang-bincang lah, ya kan? Iya. Sejak tahun berapa, sejak kayak mana dia dulu, apa namanya, meniti karir sampai akhirnya di tingkat apalah dia selesai berhentinya kan gitu, kira-kira kan? Sarung. Gantung sarung tinju. Kemudian prestasi tertingginya apa? Ini. Jadi saya Budi Kelana nih didampingi, ini rekan saya yang baru nih, Susanto SEMH. Panjang kali, Pak. Susanto Ginting aja. Oh, Susanto Ginting, ya? Oke. Yang notabene adalah sekretaris Kormi Kabupaten Langkat. Nih. Oke, kita mulai. Pak Santo, udah tanya nih. Iya. Jangan kita biarkan diam aja dia. Oke, Pak Ucok. Siap. Kira-kira sekarang Pak Ucok umur berapa nih? Sudah 72 tahun. 72, berarti kelahiran tahun berapa tuh? 53. 53. Oh, Masya Allah. 72 masih sehat. Gigi masih utuh. Padahal lu petinju aja. Kebetulan pakai sarung gigi memang. Awak masih limpul, dapat copotan gigi awak. Udah 4 kali nih habis. Itu bedanya, ya kan. Kemudian Pak Ucok kenapa istilahnya kok tiba-tiba apa namanya, gemar bertinju, ya kan? Oh iya. Bawaan keluarga apa, Pak Ucok? Bawaan dari almarhum orang tua. Orang tua. Orang tua ini dulu pernah menjadi petinju. Oh, tinju. Masanya almarhum Marhum Sregar. Nama orang tua Pak Ucok? Murja Arahab. Murja Arahab. Oh, itu makanya Ucok Murja gitu ya. Oh iya. Murja Arahab. Arahab berarti orang Meniling, ya kan? Memang orang Meniling Jogja gue, Bang. Iya. Asibuan yang tak jatuh. Ya. Asibuan catur. Nah. Jadi ibaratnya dari usia berapa tuh Pak Ucok? Saya main tinju dari usia 5 tahun. Oh, 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ikut-ikutan mungkin masih ya? Enggak, masih udah main. Udah main 5 tahun? 5 tahun saya bertinju dengan petinju-petinju yang masih balita lah pada waktu itu. Teman saya Sofian Air, Pintar Sembiring, dan Koci Asibuk Koci adiknya almarhum Samsul Arifin. Samsul Arifin mana? Mantan Bupati Langkat. Ya. Oh. Berarti abang kandung atau adik kandung dari Pak Bupati Langkat sekarang? Adik kandung. Adik kandung. Adik kandung. Sekarang ya. Namanya panggilannya Koci. Nah, itulah dia. Jadi kami main pertama dulu pada peristiwa 65, kami main di Pangkalan Berandan di Arena Petrolia. Petrolia. Arena Petrolia waktu itu. Berarti gini Pak ya, zaman dulu apa tuh Berandan tuh udah maju lah ibaratnya. Udah duluan ada dia ya. Tinju ya. Dulu bukan Pertamina, Permina namanya. Namanya. Masa itu dipegang pada itu sebelumnya Sanpera almarhum, namanya Haji Habib Umar. Pertina Langkat ini dipegang oleh Haji Habib Umar. Jadi orang tua Pak Ucok tadi, Pak Murja dari Murja Arahab di almarhum ya, petinju. Kemudian Pak Ucok anaknya petinju. Ada lagi mungkin yang lain apa tuh? Ada. Ada lagi adik-adik petinju. Adik-adik orang tua tadi. Bukan adik dari. Adik Pak Ucok lah. Adik sendiri adik. Oh, siapa itu? Ada Adi Murja, ada Misdi Murja, ada Uwah Murja. Oh, Uwah ya. Uwah. Iya, si Uwah. Nah, itu. Awak tahu Bang Uwah aja. Uwah Murja itu petinju semua. Petinju semua ya. Jadi pula semua ikut ini ya, jejak ya mungkin ya. Jejak mendiang ayah tuh mengikuti. Jejak. Jadi kok zaman itu apa itu ibaratnya event yang apa tuh? Yang event pada waktu itu. Kejurda lah ya, ada nama kejurda dulu ya. Turnamen. Banyak dulu ya. Banyak dulu. Nggak kayak sekarang ya. Seperti main di Medan Fair, main nanti jumpa kejuaraan wali kota Binjai. Dulu ada. Udah tuh ada juga di situ mulai tanding antar kabupaten kota.
dipertandingkan di Pinji, ditandingkan di Medan, ditandingkan juga di Pangkal Berandan pada waktu itu. Sampailah kami dewasa. Kemudian sedikit pertanyaan ini dari saya Pak Uco, untuk terjun ke dunia profesional itu di tahun berapa tuh? Dunia profesional pada masa itu almarhumnya waktu itu almarhum Kamarudin Pangabean waktu masih hidup tahun 70-an itu. 70-an. Tahun 73 itu, 73 setelah PON kami di Jakarta. Kami diperintahkan untuk membesarkan KTI Sumatera Utara. KTI itu apa tuh? Komisi Tinju Indonesia. Tinju Indonesia. Jadi kami main di Siantar, masing-masing peran ada yang 6 ronde, ada 8 ronde, itu mempromosikan profesional di Sumatera Utara. Maksudnya Pak Uco sempat beralih tuh? Beralih situ. Oh sempat juga ya? Arti kata bukan beralih, memperagakan profesional. Profesional ya? Nah, begitu. Bahwasanya petinju itu tidak memakai baju singlet. Ya betul. Oh, tidak pakai sarung kepala. Tidak pakai kepala, begitu. Pada waktu itu, jadi kami main di Siantar. Habis itu timbullah petinju-petinju prop yang ada di Sumatera Utara pada waktu itu ada beberapa petinju. Yang profesional tuh? Siapa tuh kira-kira? Waktu itu pada masa itu? Nama-namanya kurang tahu, kita orang Tapanuli itu muncullah di situ orang dari Medan juga, kurang tahu lagi itu berapa lama, nggak lama saya melatih tinju di Langkat ini pada masa tahun 80-an. Oh, artinya udah jadi petinju, udah malah melintang beralih jadi pelatih gitu ya? Pelatih. Kemudian di PON sendiri Pak Uco, di PON berapa kali ikut? Di PON saya ikut di PON 70 tahun 69. 69. PON 7, PON 8 ya di Jakarta. Tahun 73. Tahun 77 Jakarta. 81 Jakarta. Oh, setelah di Jakarta Pak Uco 81 gantung sarung. Masih main juga tuh, 82 masih main. Tapi masih main. Berarti 4 kali PON ya? 4 kali PON. Prestasi itu Pak? Prestasi juara 2. Oh, perak? Perak. Itu yang tertinggi lah? Itu tertinggi, karena di dalamnya. Karena di dalam itu Jakarta itu boleh dibilangkan petinju kawakan semua. Iya, situ kumpul ya kan? Kumpul situ. Di situ ada Peri Moniaga, Idwan Anwar, ada Wim Gomez, ada Pete Gomez, semua petinju top yang ada di Asia. Tapi jiwa patriotik Pak Uco nggak luntur kan? Tetap nggak luntur, tetap imbangin. Idwan Anwar saya imbangin, Idwan Anwar yang belum pernah pecah pada waktu itu tahun 73. Saya pecahkan, tapi tetap juga saya kalah. Di tingkat yang tertinggi berarti Pak Uco? Iya. Di PON berarti ya? PON. Makanya kalau kita nggak buat ibaratnya seperti ini, orang mesti banyak nggak tahu nih. Iya. Jumpa Pak Uco kan pikirnya jumpa dengan orang-orang biasa. Iya, ternyata petinju profesional dan legendaris. Iya lah, bersapa-sapa juga. Ini Pak Uco, gitu kan. Nggak tahu nih mantan petinju nasional kan gitu. Petinju nasional. Betul. Kalau awak yang tahu, bisa lah hormat, orang tak tahu jadi biasa aja dia. Pada tahun 1973, saya ada mendaftarkan diri masuk menjadi petinju nasional ke internasional kejuaraan di Bangkok. Oke. Kejuaraan di Bangkok. Waktu itu gagal. Udah tuh siap dari itu masuk kejuaraan 76 ikut di dalam tuh open turnamen Presiden Cup. Pertama Presiden Cup di Jakarta oleh Presiden Soeharto. Bahasa itu. Jalan Presiden Soeharto tahun 76. Ikut 76 baru 6 tahun. Gagal juga. Ini belum lahir ya? Gagal juga itu. Gagal juga karena persaingan ketat. Ketat. Itu ada beberapa orang kami dulu yang berhasil cuman masuk Goce 1, Samsul Anwar 1, 2 orang aja masuk dari Sumatera Utara. Jadi semua masuk almarhum Goce dan Samsul Anwar yang bisa masuk ke dalam kancah internasional Presiden Cup. Waktu itu. Berarti pada masa itu Presiden Cup itu nggak cuma petinju dari Indonesia Pak Uco ya? Bukan. Dari luar negeri juga. Luar negeri seperti Soviet masuk. Ya lah diundang nggak? Undang Soviet masuk. Korea biasa ya? Kuba pun, Korea pun, Malaysia, Thailand semua masuk.
Berapa negara itu kalau nggak salah berkisar ada 8 atau 10 negara yang masuk ke Presiden Cup di Jakarta pada waktu itu ya. Kalau nggak salah 10 gitulah. Makanya dulu kan banyak petinju legenda yang sekarang nggak ada, ya kan Pak? Apa perubahan itu apa nih? Apa tuh Pak? Dan udah pada pulang semua. Enggak, maksudnya kan sekarang kan masih ada macam event-event seperti SEA Games kan tetap dipercaya. Nah, cuma nama-nama petinju top tuh kayaknya nggak ada lagi diingat banget. Indonesia yang sampai ke tingkat internasional gitu Pak. Yang sampai ke internasional, saya ikut di Sukan Malaysia. Oh, di Sukan Ada juga ya. Sukan Malaysia saya ikut di tahun 77. Ya, 77 ikut Sukan di Malaysia kayak. Dapat saya nomor 2. Wih. Itu Korea, Malaysia bikin 2 tim, Angkatan Tentara Diraja Malaysia, dan umumnya 2 tim, Korea, Jepang. Udah tuh dari negara-negara luar lah, ada berapa itu, ada 7 negara kalau nggak Di salah. situ mewakili Indonesia Pak Ucok dapat medali nggak? Dapat. Perak. Perak ya? Luar biasa. Perak. Luar biasa. Naiklah merah putih itu nomor 2. Ya nomor 2 kan. Nomor 2. Tahun 70 aja Pak Ucok udah buat bangga Indonesia ya? Ya, begitu ya, kita besarkan lagi. Sebab kita gajinya cuma 2. Apa itu Pak Ucok? Negara Indonesia ini, negara ini kalau mau besarnya cuma 2 kalau hitungan kami dulu ya Apa itu gitu. Pak Ucok? Pertama dari olahraga membawa nama negara bangsa dan negara, Iya. bendera Indonesia berkibar di negara luar. Yang kedua adalah angkatan bersenjata. Itu kaji kami. Gila pada masih itu ya. Nah, karena kami dibina di angkatan. Oh, angkatan bersenjata waktu angkatan itu Pak Ucok bersenjata pada waktu ya? itu. ABRI waktu itu ya? ABRI, dulu ABRI, bukan TNI, ada Polri polisi, ya? nggak ada. Dulu ABRI. pada masa itu kan di sini kan dibilangkan bukan Kapolda, Kadapol. Oh, begitu ya? Nah, Kadapol. Saya lama dulu dia berada. Kepala daerah kepolisian gitu. Nah, Oh. saya dulu Pak Badelu, Mulyono Budi Darmo, Kadapol, saya sudah masuk. Jadi di Sampali. Sudah masuk. Ya lah, istilah gini deh, gamblengannya ke situ deh mungkin Ya. ya. Alam militer ya, tapi Militer. supaya mungkin disiplin apa gitu Pak Ucok ya. Nah, dari situ saya juga pernah dikontrak di Aceh. Saya digembleng di Matai, angkatan bersenjata. Matai yang bersenjata. Pernah digembleng situ. Masa itu masih Panglima Gajah Putih namanya Arif Wayara tahun 71. Waktu. Jadi melihat apa namanya? Melihat pertinjuan sekarang lah. Penuh Pak Ucok cuma pandangan ini. Sekarang kan gini, perpindahan petinju tetap ya kan. Iya. Tapi kan kayaknya gaung-gaungnya kan nggak seperti dulu kalau dipikir, malah mundur ya kan. Itu semuanya tergantung kepada pimpinan tingkat kabupaten dan kota itu. Semua itu karena apapun halnya saya rasa semuanya kan memerlukan biaya. Iya. Betul. Biaya satu donatur tuh sekarang ini sulit dicari yang mau nimbrung di situ. Dia mau nimbrung ke situ. Pak Ucok. Ini sulit. Tapi masih ada perasaan kalian begini Pak Ucok. Setelah Pak Ucok gantung sarung nih, kemudian kan pasti melatih kan begitu Iya, kan? melatih. Sempat melatih ya. Berarti tahun 82. Kemudian setelah itu Pak Ucok ada nggak melahirkan atlet-atlet lagi Pada sampai ke tingkat waktu- nasional atau internasional? Waktu itu gini, saya tahun 82 menggantungkan sarung, saya buka tinju di Stabat. Loh, di Sabar ini Pak Ucok ya? Stabat ini loh, namanya WBC, DBC. Wampu Boxing Camp. Wow. Silke. Sudah, teman kita namanya Samsul buka juga di Stabat nih. Sekarang jadi masjid, itu dulu Balai Karyawan Kebon. Oh. Masjid Ada simpang. Bang Maut ya. Nah, Oh, Masjid Amalia? itu dulu Balai Karyawan dibukanya sasana tinju Pluto. Pluto. Oh, Pluto. Oh. Gitu. Dan waktu itu dipimpin oleh ketua kita Duda almarhum namanya mantan DPR udah meninggal dulu, istrinya siapa itu udah meninggal dia. Nah, jadi saya itu ke polsek ya, karena di kepolisian. Iya. Jadi polsek itu Pak Poha
Rohandi apa sih itu semua ikutlah dulu mengurus di YBC tadi. Di situ bisa kami lahirkan berdua, kami melatih namanya Suwito Lagola. Oh, Suwito. Suwito. Oh, Suwito dia. Suwito itu dulu waktu masih amatir lah ya. Dulu masa itu amatir dari mulai SMP sampai SMU. Dan pada waktu itu ada turnamen di Stabat ini namanya Ampi Cup. Ampi Cup. Oh. Dipertandingkan dia. Kalau kami kan udah nggak main, udah pelatih. Jadi pertandingan dia tanding dengan adik kita sama Stua. Oh. Di Ampi Cup tadi kalah dia. Suwito tadi. Suwito kalah. Selang berapa lama ikut juga dia di turnamen-turnamen di Medan, turnamen di Binjai, ikut-ikutlah dia. Mempelajari supaya bisa pengalaman dia, lama-lama berhenti dia dari petinju amatir, masuk dia ke profesional. Yang melatih profesionalnya adalah almarhum Yusuf Jetun. Iya, Binjai. Karena ada KTI-nya di sana. KTI Langkat Binjai dulu yang memimpin adalah Arjuna Ukapea, almarhum. Iya, almarhum. Dulu. Arjuna Ukapea almarhum, sebelum dipisahkan waktu itu sama Arjuna. Langkat ini kan nggak ada KTI, jadi dia latihan di sana sampai akhirnya dia bisa berbicara ke tingkat nasional. Di situ udah tingkat nasional tuh dia situ ada merek nasional tadi tuh Aiba namanya. Aiba itu adalah untuk nasional, untuk ASEAN saja. Lantas satu saat pada waktu itu Suwito ini tetap juga kami dilatih begitu, kami perbantukan lah Mas Yusuf. Pindahlah dia main ke tingkat 1 Sumatera Utara pada waktu dilatih oleh tim Medan dari KTI-nya di Gedung Putih. Ulu Pangalian. Di situ akan dipertandingkan dia dengan petinju dunia namanya Willem Magahin. Willem Magahin dari Filipina. Orang Amerika yang kewarganegaraan tidak namanya nih. Imigran. Yang juara dunia WBO. Jadi di situ dibantu-bantukan juga kami bantu melatih, kami latih juga lah, bantu juga ya. Akhirnya menjadi juara dunia. Menang Suwito, menjadi juara dunia. Suwito Lagola itu apa aja? Lanang Gohor Lama. Keren. Bukan marga dari timur ternyata ya. Ternyata Lagola itu Lanang Gohor Lama. Memang lama. Iya. Gohor Lama. Udah tuh beberapa lama Suwito tuh tetap juga dia main, tapi kami kan membentuk juga sebagai membuka tim amatir lagi. Pak Suwito kan udah bicara ke profesional. Kami tinggalkan dia. Lantas di situ masuklah di sini pemimpin tingkat 2 kabupaten ini almarhum Samsul Arifin. Situ. Mantan bupati kita dulu ya, dan gubernur. Kami besuk kami dia, minta tolong kami bagaimana gedung serbaguna bisa kami buka camp tinju. Nama camp tinju itu sudah kumpul kami di sini dengan orang-orang yang terkemuka di Stabat ini, termasuk almarhum Tengku Sulung, Tengku Tatan, apa semua dibuka lah sasana itu namanya Jentera Malai. Ya. Tapi itu nama apa kita? Gedung pertemuan ya? Sebelum itu. Oh begitu, jadi nama Jentera Malai ini asalnya dari sasana tinju awalnya, Bocok? Di gedung olahraga. Nah, itulah dia. Disitulah pada masa itu dan almarhum Samsul Arifin menjadi 2 periode menjadi bupati Langkat. Lahirlah petinju-petinju seperti Suratmin, Supriyadi, Sarwanto, Anto Sopleta, Mansur, beberapa petinju ada 7 atau 8 orang. Lahir di Stabat ini. Yang dibina dari wahana ini ya? Dari sasana Jentera Malai. Yang ada di gedung serbaguna. Tahun berapa itu, Bocok? Pada masa Samsul Arifin duduk, tahun berapa? 90-an ya? 90-an, 80-an, 80 sekian. 90 sekian, 98. Itulah dia. Keren. Disitulah kami latih juga sampailah menjadi juara nasional. Di Suratmin juara nasional, Supriyadi bahkan sampai bisa menjadi ABRI.
anak didik tadi itu bisa jadi polisi, pengusaha. Itulah dia, beberapa orang tuh. Habis dari situ, habis masanya almarhum Samsul Arifin, mandek lah olahraga bola apa tinju. Gimana? Mandek lah olahraga tinju, Nah, begitupun nggak tinggal diam kami. Kami latih juga waktu itu sama Tengku Paris sebagai pimpinan Pertina Langkat. Namanya dari Raider Linux 100 PS. Kami timbulkan di situ ada pertandingan porak, Pekan Olahraga Angkatan Darat. Nah, itulah dia. Jadi mewakili Sumatera Utara itu dari Langkat, namanya dari Linux 100 PS, Raider. Berangkatlah orang tua ke sana menjadi juara. Kampung saya tuh Bang, lahir di situ Bang. Lahir di situ. Itulah dia, sampai juga berangkat sampai sana tuh. Dari Langkat ini. Dari Langkat dari Porat yang ada di Linux 100 PS. Itulah dia, ada beberapa tinju yang kami apakan. Dan anak didik kita ini dulu pernah mengikuti satu orang sudah almarhum namanya Faisal, anaknya Tengku Paris, mantan ketua KONI Langkat. Namanya Faisal pernah mengikuti turnamen Brimob Cup di Jakarta. Oh, almarhum Faisal itu ya? Faisal itu almarhum udah. Karena sakit tadi kan. Nah, itulah dia. Pernah dia menjadi mewakili Sumatera Utara dari Langkat. Mengikuti juga. Dapat juga nomor, kalau nggak salah nomor 3 itu. Nomor 3 dia dapat. Juaraan itu dapat nomor 3 dia. Brimob Cup. Waktu itu. Bekas anak didik kita tuh. Ini Faisal tadi. Pernah dia berangkat ke sana, pernah dan juga berangkat ke sana, dan pernah juga berangkat ke Sukabumi kalau nggak salah. Artinya kalau regenerasi itu kan udah agak melambat. Udah sekarang masih ada. Walaupun yang melambat 1-2 ada juga. Kira-kira Bocok di Langkat ini masih ada nggak sasana tinju yang masih tersisa? Yang di Langkat ini masih ada sasana tersisa seperti kuda laut. Kuda laut susu. Pertamina Pangkalan Berandan. Sama Arubai ada di Pangkalan Susu. Udah tua ada di Kecamatan Binjai satu, itu 13. Di Setabat ini nggak ada. Di Setabat ini Pojok buka, aku daftar Pojok. Bisa kan Mang? Kecamatan Binjai ada ya? Di daerah Kecamatan Binjai. Daerah itu gabung dari anak buah bekas anak buah siapa dulu, udah meninggal juga itu orang tuanya tuh, siapa namanya dulu tuh. Orang dari Lusundi. Nah, ada itu. Jadi dari hasil itu ada dari Lusundi dulu. Itu menghasilkan semalam dia sudah dikumpulkan, ada 9 petinju diberangkatkan ke Kisaran. Maka tidak diadakan Porkap. Tidak diadakan Porkap ini karena mereka diberangkatkan ke Kisaran. Asahan. Lah 9 medali perak ya. Medali perak, kalah di final 2 orang, perunggu 2. Yang satu masuk dalam kategori pelatnas. Dari Langkat. Dia masuk pelatnas ya. Dia masuk 1 terpilih. Itu dari sasana mana Pojok? Dari sasana, nggak tahu dari sasana mana itu tadi ada, tapi dari Langkat. Dari Langkat ya? Lalu tuh kan? Iya. Minggu lalu. Tahunnya dari Langkat lah. Berarti tetap ada prestasi sampai hari ini. Iya, ada 4. Ya jarang-jarang dia lagi kan tetap. Di Langkat Kak, di Setabat kapan rencana buka ini Pojok? Sasana. Tunggulah pimpinan dulu lah. Pimpinan belum ada ngomong lagi ya. Ya mana tahu kira-kira Bang Budi ada nggak kriteria nggak jadi ketua, jadi pelatih atau apa gitu kan? Aku kok topan masuk ikut aku. Yang jelas Pak Ucok masih ada. Kan masih gitu, ada. Kita doakan sehat-sehat. Besok-besok pejabat Langkat ini pasti nyari Pak Ucok. Betul nih, kok tayang nih. Tayang dilihat pejabat, ternyata masih ada ya. Carinya nih Pak Ucok nih. Tak apalah mungkin teringat deh kan. Kan Ucok nih. Alhamdulillah. Amin. Karena legendaris juga yang masih pernah membawa harum nama Kabupaten Langkat. Pernah membawa nama harum Sumatera Utara ya kan. Sumatera Utara. Mana Kabupaten Langkat. Oke Pak Ucok, itu aja siap. dulu ya kan. Nanti kita lanjutkan lagi, semoga tampilan kita ini bermanfaat lah ya kan.
Makanya jangan lupa di like, comment, subscribe, apa lagi? Di share-share kan. Biar tambah semangat kita. Sekarang saya berpasangan dengan Santo nih. Enak nih orang-orang ya. Kan? Begitu kita bingung nyari narasumber, Bauco aja katanya. Banyak kenalan Santo nih, Bauco. Tapi masalah mumpung ada. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.